Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Besa Sabrilisya Putri dengan NIM L0212011006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode rehabilitasi mangrove. Secara sederhana, mangrove dapat diartikan sebagai sebuah individu tumbuhan atau komunitas tumbuhan yang hidup di kawasan pesisir yang pertumbuhannya dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Salah satu ciri yang membedakan tumbuhan ini dengan tumbuhan lainnya adalah keberadaannya sangat dipengaruhi oleh pasang surut. Pola sirkulasi pasang surut inilah yang kemudian menentukan pola penyebaran ekosistem ini ke berbagai tempat yang lebih luas. Beberapa jenis mangrove mampu mendiami daerah yang memiliki pola penggenangan yang tinggi. Namun ada juga sebagian lain yang hanya bisa hidup maksimal pada lokasi yang memiliki pola penggenangan yang rendah. Mangrove terdiri dari ratusan jenis yang sebagian besar bisa ditemukan di wilayah pesisir Indonesia. Adapun fungsi mangrove adalah sebagai pelindung pantai dari hembusan gelombang laut, penyebab abrasi, dan juga dapat menjaga iklim dan cuaca serta menjadi tempat wisata. Manfaat mangrove yaitu sebagai tempat pemijahan, pengasuhan, dan pencarian makan bagi ikan dan hewan laut lainnya. Juga menjadikan mangrove sebagai objek dari program-program rehabilitasi mangrove di pesisir Indonesia. Cara rehabilitasi mangrove. Program rehabilitasi mangrove saat ini mulai banyak dilakukan oleh para stakeholder mangrove di berbagai daerah di Indonesia. Mengingat kerusakan mangrove di pesisir Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan. Untuk itu, beberapa langkah-langkah praktis yang bisa dijadikan pedoman bagi kita untuk melakukan rehabilitasi mangrove yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu rapat evaluasi, kemudian melakukan observasi lokasi, sosialisasi ke masyarakat, pembuatan bedeng, survei lokasi, pengambilan buah mangrove, pembibitan, pembangunan alat pemecah ombak, penanaman, penyulaman, dan pemeliharaan. Langkah pertama yaitu melakukan rapat pendahuluan. Langkah pertama sebelum melakukan rehabilitasi mangrove adalah membentuk tim inti yang akan bertugas sebagai tenaga pendamping masyarakat dalam melaksanakan program rehabilitasi mangrove di suatu kawasan mangrove. Setelah tim inti terbentuk, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan, target, tolak ukur keberhasilan, dan jadwal kerja program serta parameter kerja baik individu, swasta, LSM, dan dinas terkait untuk bersedia membantu pendanaan dalam program rehabilitasi mangrove yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu observasi lokasi. Observasi lokasi diadakan untuk mengetahui tentang kondisi ekologi kawasan pesisir di lokasi program. Penelitian ini dilakukan oleh tim inti yang meliputi studi ekonomi, studi sosial ekonomi, budaya, kependudukan, mata pencaharian, keanekaragaman jenis mangrove, dan lain-lain yang berguna untuk mengetahui permasalahan yang ada sehingga bisa dipecahkan secara bersama-sama dengan masyarakat setempat. Selain data sekunder yang bisa didapatkan dari dinas-dinas terkait, maka data primer berupa penelitian langsung yang representatif tentang keanekaragaman mangrove di lokasi program perlu juga dilakukan. Selanjutnya, untuk memperkuat data sekunder yang sudah kita dapatkan, maka pengambilan data primer sosial ekonomi berupa penyebaran kuesioner kepada masyarakat sekitar juga penting untuk dilakukan. Langkah selanjutnya yaitu sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi ke masyarakat adalah tahapan yang penting untuk dilakukan. Sebuah metode yang bisa digunakan untuk mulai menyosialisasikan tujuan program rehabilitasi mangrove yang akan dilakukan ke masyarakat bisa dilakukan dengan melakukan metode PRA, yaitu sebuah metode pendekatan masyarakat yang meletakkan masyarakat sebagai subjek kegiatan, bukan objeknya. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan bedeng. Tahapan selanjutnya adalah mulai menjalankan tahapan teknis rehabilitasi mangrove yang pertama, yaitu pembuatan bedeng persemaian mangrove. Pembuatan bedeng dilaksanakan secara bersamaan dengan masyarakat. Lokasi bedeng dipilih yang berdekatan dengan lokasi penanaman mangrove. Hal ini untuk mempermudah distribusi bibit mangrove pada saat penanaman. Lokasi yang tidak memiliki pola sirkulasi pasang surut yang baik tidak dipilih sebagai lokasi peletakan bedeng. Bedeng bisa dibuat dengan berbagai macam tipe, disesuaikan dengan kondisi, situasi, budaya setempat, dan tentunya anggaran yang dimiliki.
Pembangunan bedeng persemaian ditujukan untuk menyemaikan buah-buah mangrove. Langkah selanjutnya yaitu survei lokasi dan pengambilan buah mangrove. Setelah bedeng selesai dibangun, maka survei dengan tujuan untuk mencari lokasi buah mangrove dilakukan bersama dengan masyarakat. Survei ini meliputi survei lokasi dan perizinan kepada warga setempat tentang kepemilikan lahan mangrove yang akan kita ambil buahnya. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, kemudian diidentifikasi beberapa lokasi dan titik yang bisa dijadikan sumber bibit mangrove. Buah mangrove diambil dari pohonnya secara langsung. Misalnya, buah-buah mangrove dari jenis Rhizopora dan Caryopsis terletak bervariasi di ketinggian yang berbeda. Buah Rhizopora yang diambil adalah buah yang sudah matang, ditandai dengan adanya cincin kuning di bagian propagulnya. Untuk jenis Soneratia, buah matang dicirikan dengan telah pisahnya kulit buah sehingga terlihat biji-bijinya. Langkah selanjutnya yaitu pembibitan. Pembibitan dilakukan dengan langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, ambil polybag lalu isi dengan lumpur yang ada di sekitar bedeng. Kedua, isi polybag dengan sedimen, tapi jangan terlalu penuh, melainkan 3/4 dari isi polybag. Kemudian setelah diisi lumpur, lipat bagian atas polybag ke bagian luar dengan tujuan pada saat surut dan cuaca kering, kristal-kristal garam air laut tidak terjebak di dalam polybag yang bisa menghambat pertumbuhan buah mangrove. Selanjutnya, tanam buah mangrove yang telah dipilih dan berkondisi baik ke dalam sedimen dengan kedalaman yang cukup. Jangan lupa menanam buah Caryopsis Sonerita dan Avicennia ke dalam polybag kecil dan buah Rhizopora dan Bruguiera ke dalam polybag yang berukuran besar. Setelah itu, masukkan satu persatu polybag yang sudah terisi dengan buah-buah mangrove tersebut ke dalam bedeng. Sebaiknya diusahakan agar satu buah bedeng bisa digunakan untuk satu jenis mangrove saja agar mempermudah distribusi pada saat pengambilan di tahap penanaman. Selanjutnya yaitu pembangunan APO. Apabila diperlukan, sebaiknya setelah melakukan tahapan pembibitan dan sebelum diadakan tahap penanaman, maka dilakukan tahapan pembangunan pengusir gelombang atau APO. Hal ini dilakukan untuk melindungi bibit-bibit mangrove yang telah ditanam di lokasi program rehabilitasi mangrove. Perlu diketahui bahwa mangrove baru bisa berfungsi sebagai penahan abrasi setelah berumur kurang lebih 5 tahun. Di saat akarnya telah kuat sehingga mampu mengurangi kekuatan gempuran gelombang. Selanjutnya, sebagai gambaran untuk jenis-jenis pemecah gelombang, misalnya di Desa Tapak Semarang, lokasi tempat proyek rehabilitasi mangrove Kesamat berada, terdapat 4 macam model pemecah gelombang yang telah dibuat oleh warga setempat atas inisiasi mereka sendiri. Selanjutnya yaitu penanaman. Teknik penanamannya sendiri adalah yang pertama, ambil satu bibit mangrove di bedeng. 2. Buka polybag yang menutupi sedimen dan akar bibit. Jangan buang polybag secara sembarangan, tapi letakkan polybag di atas ajir. 3. Tanam langsung bibit mangrove ke tanah dengan cara melubangi tanah dengan cetok sedemikian rupa sehingga lubang penanaman cukup dalam sehingga akar bisa tertanam dengan baik. Setelah itu, ikat batang bibit mangrove ke ajir dengan menggunakan tali rafia yang telah disediakan. Timbun dengan tanah, jangan terlalu menekan tanah sehingga oksigen bisa dengan leluasa keluar dan masuk ke tanah. Langkah selanjutnya yaitu penyulaman. Penyulaman adalah tahapan paling penting karena bertujuan untuk memelihara bibit-bibit mangrove yang telah ditanam agar mendapatkan kelulus hidupannya yang maksimal. Penyulaman dilakukan dengan cara mengganti bibit mangrove yang telah mati dengan bibit mangrove yang baru. Hal-hal yang dibutuhkan pada saat penyulaman adalah propagul atau bibit mangrove, cetok, ajir, dan tali rafia. Setelah itu, apabila ditemukan hama dan gangguan lainnya, maka dibutuhkan insektisida atau moluskisida jika diperlukan untuk mengatasi hama dan gangguan lain tersebut. Cara melakukan penyulaman adalah dengan cara mencari bibit-bibit mangrove yang mati dan menggantinya dengan bibit-bibit mangrove yang baru. Kemudian bibit mangrove yang terlihat roboh dari ajirnya yang terlepas tali rafianya dikuatkan kembali. Selanjutnya yaitu pemeliharaan.
Tahap ini adalah tahap lanjutan setelah tahap penyulaman selesai dilakukan. Tahap pemeliharaan mangrove memiliki tujuan jangka panjang untuk memastikan agar bibit-bibit mangrove bisa hidup dalam jangka waktu yang lama. Hal yang harus dilakukan pada tahapan ini adalah program penjarangan, yaitu berupa penebangan beberapa buah batang pohon mangrove muda. Jika ditengerai bibit mangrove yang berhasil tumbuh memiliki kepadatan yang sangat tinggi. Hal ini penting dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan pohon mangrove lainnya. Selanjutnya, kegiatan penjarangan diperlukan untuk memberi ruang tumbuh yang ideal bagi tanaman, yaitu agar pertumbuhan tanaman dapat meningkat dan pohon-pohon yang tumbuh bisa sehat dan baik. Untuk perlindungan tanaman, maka mangrove dalam pertumbuhannya mempunyai masa-masa kritis. Oleh karena itu, perlindungan tanaman mangrove dan hama yang merusak mulai dari pembibitan hingga mencapai anakan perlu dilakukan agar pertumbuhannya dapat berlangsung dengan baik. Mungkin itulah metode rehabilitasi mangrove yang dapat saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.